Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang merge sort, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, Stefanus Felix Suryanto dengan NIM 185314048. Kemudian ada Benedictus Roni Agungka dengan NIM 175314097. Saya sendiri Laura Valencia Octavia Pangaribuan dengan NIM 185314128. Kemudian ada Putu Diki Chandra dengan NIM 185314078. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ilustrasi dari merge sort itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Felix. Ya, baik. Untuk ilustrasinya ini saya contohkan ada 6 data yang teracak. Kemudian ilustrasi ini akan dijelaskan singkat saja, yaitu dengan cara pertama adalah dengan cara mengecek apakah indeks yang paling kiri, indeks kiri dengan indeks kanan itu apakah kurang dari atau lebih besar. Jika indeks kiri ternyata masih lebih besar indeks kanan, maka akan melakukan pembagian. Nah, pembagiannya itu dilakukan dengan cara indeks kiri ditambah indeks kanan lalu dibagi 2. Next. Nah, dari sini nanti akan ada 2 bagian. Dari satu bagian itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk kemudiannya dicek lagi apakah indeks kiri dan indeks kanannya itu masih lebih besar indeks kanan. Nah, ketika masih lebih besar, maka nanti akan dibagi lagi menjadi 2. Next. Nah, seperti itu contohnya, yaitu pada 241 dan 12 dibagi menjadi 24, 21, sedangkan 12 sendiri. Kemudian sama yang seperti yang di kanan, ada 32, 17, dan 50. Itu dibagi menjadi 2, yaitu 32 dan 17 serta 50. Nah, kemudian dia akan dicek lagi untuk yang 24 dan 1. Dia akan mencek lagi, apakah yang kiri itu masih lebih kecil daripada yang kanan. Oh, ternyata iya, maka akan dibagi 2 lagi nantinya. Sedangkan untuk yang 12 itu, indeks kiri dan indeks kanan itu kan berarti sudah sama, sehingga dia tidak lakukan pembagiannya lagi. Kemudian, next. Kemudian yang seperti tadi saya bilang, 24 dan 1 itu dibagi 2 lagi, menjadi 24 dan 1 sendiri, 12 tidak dibagi lagi, tetap menjadi 12, 32 dan 17 dibagi 2 lagi, menjadi 32 dan 17 sendiri, serta 50 tidak dibagi lagi. Kemudian berikutnya, untuk tahap berikutnya setelah kita memisahkan atau divide masing-masing data yang ada di dalam merge sort-nya itu, nanti akan disatukan kembali dengan cara mengambil satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya 24 dengan 1, 12 dengan 32, 17 dari 50. Kemudian berikutnya sama seperti tadi, tapi ini sudah menjadi satu bagian, yang 1 dan 24 dan 12 dan 32 menjadi satu bagian, yaitu dengan 1, 12, 24 dan 32. Sedangkan yang 17 dan 50 itu masih menunggu gilirannya karena menggabungkannya itu 1 dengan 1. Kemudian, dan untuk berikutnya, yang tadi yang 17 dan 50 yang sedang menunggu itu akan digabungkan dengan yang tadi sudah digabungkan, yaitu 1, 12, 24, dan 32. Akan digabung menjadi 1. Oh ya, saat menggabungkannya itu data mereka sudah diurutkan terlebih dahulu. Jadi mereka akan ngecek dulu datanya kira-kira ditaruhnya di mana, lebih besar dari data mana dan lebih kurang dari data yang mana, seperti itu. Maka akan menjadi satu data yang sudah berurutan. Berikutnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Kemudian di sini ada algoritma dari merge sort itu sendiri yang telah kelompok kami buat, di mana ada lari SRC dengan nilai n elemen akan diurutkan menaik dan disimpan di dalam array dash atau descending. Pemanggilan fungsi merge sort rekursif dengan parameter array SRC, array dash, di mana indeks awalnya dibuat 0 dan indeks akhirnya adalah f.
Kemudian kita masuk ke dalam langkah algoritmanya, yaitu langkah 0-nya, kita tentukan dulu panjang dari data merge sort-nya itu sendiri dengan rumus akhir dikurangi awal. Setelah dapat, kita tes apakah panjang dari data tersebut kurang dari 2. Jika iya, maka akan masuk ke langkah ke-6, di mana langkah 6 itu adalah selesai. Tetapi jika tidak, maka akan melanjutkan ke langkah pertama, yaitu untuk menentukan nilai tengahnya atau mid dengan rumus awal plus akhir dibagi 2. Selanjutnya, next. Di langkah kedua dalam algoritma ini, pemanggilan fungsi merge sort rekursif dengan parameter dash src, di mana indeks awal sama dengan awal dan indeks akhirnya sama dengan mid. Di langkah ketiga, panggil fungsi merge sort rekursif dengan parameter dash src, di mana indeks awalnya menjadi mid dan indeks akhirnya menjadi high. Di langkah keempat, jika src array mid dikurangi 1 kurang dari sama dengan src array mid, maka copy src ke dalam descending, kemudian lakukan langkah ke-6 dan selesai. Tetapi jika tidak, maka masuk ke langkah kelima, di mana merge src array low sampai mid dikurangi 1 dengan src array mid sampai high ke descending. Jika sudah, maka masuk ke langkah ke-6, di mana langkah ke-6 itu selesai. Kemudian akan dijelaskan mengenai analisa running time oleh Felix. Ya, baik. Terima kasih. Untuk analisa running time ini diambil trik yang dari ilustrasi tadi, yaitu dari satu data keseluruhannya itu yang masih dalam satu array-nya itu. Kemudian akan dibagi 2 lagi, yang seperti tadi saya contohkan di ilustrasi. Nanti setelah sudah dibagi 2 lagi, masih dicek lagi apakah yang kiri sama kanan itu masih lebih besar kanan. Kemudian dibagi lagi, sampai akhirnya nanti indeks kiri dan indeks kanan itu sama, yaitu akan menjadikan nilainya masing-masing sendiri. Nah, itu adalah proses untuk divide-nya, yaitu untuk memisahkannya. Kemudian setelah dipisahkannya itu tadi seperti saya sudah ilustrasikan, datanya itu akan digabungkan perlahan-lahan satu persatu yang sudah diurutkan atau dibandingkan. Nah, kemudian akan menjadi satu data yang sudah berurutan. Kemudian berikutnya, nah ini adalah prosesnya yang tadi saya sudah bilang. Ada proses divide, yaitu membagi. Ada perulangan pertama ada dibagi 2, perulangan kedua dibagi 4 semua, dan perulangan ketiga dibagi 8 semua. Nah, proses ini cukup mirip dengan namanya binary search, yaitu mencari suatu bilangan dengan cara membagi 2 array-nya itu, membagi 2 lagi sampai akhirnya ketemu. Nah, maka untuk ke I menjadi N per 2 pangkat I sama dengan 1, yang kemudian menjadi I sama dengan log N. Nah, ini adalah proses divide-nya. Dan kemudian untuk proses merge-nya, yaitu menggabungkannya, dilakukan sebanyak N kali, sehingga digabungkan menjadi N dikali log N, yang menjadi analisa running time-nya itu menjadikan N log N. Begitu. Berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang running time analysis, yaitu berisikan worst case, best case, dan average case. Di sini untuk merge sort, yaitu sesuai dengan tema kami, memiliki worst case dengan O dalam kurung N log N. Untuk best case-nya sama, yaitu O dalam kurung N kali log N. Untuk average case-nya sama juga, yaitu O dikali N log N. Selanjutnya untuk kelebihan dari merge sort ini yaitu algoritma yang efisien, karena membagi semua data yang ada dalam list menjadi beberapa list yang lebih kecil. Yang kedua, tidak perlu banyak melakukan perbandingan data dalam list. Untuk yang ketiga, algoritma ini cocok digunakan untuk sorting data secara sekuensial atau berurutan. Dan yang keempat, memiliki waktu pengerjaan yang konsisten,
atau worst case, best case, dan average case yang baik. Selanjutnya untuk kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kekurangan dari media sort ini yaitu yang pertama memerlukan ruangan memori yang besar. Yang kedua, algoritma ini tidak cocok untuk list dengan indeks yang sedikit. Yang ketiga, apabila data awal sudah tersorting atau terurut, maka algoritma ini tetap melakukan sorting dari awal. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh implementasi dari merge sort itu sendiri. Di sini adalah source code untuk Java. Di mana pada metode merge sort itu merupakan tahap pemecahan pada merge sort ini. Nah, di tahap pemecahan ini merupakan tahap divide, yaitu menyadarkan persoalan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Pada tahap ini, algoritma merge sort melakukan pemecahan rangkaian nilai list menjadi 2 bagian dan dipecah tengah, lalu meneruskan hingga hanya tersisa 1 elemen pada setiap pecahan. Selanjutnya, untuk di metode selanjutnya ini, itu merupakan tahap penggabungan, yaitu conquer, kebalikan dari proses pemecahan yang tadi saya jelaskan, di mana seluruh potongan yang dihasilkan dari proses pemecahan kemudian digabungkan secara bertingkat. Pada tahap inilah juga terjadi pengurutan, karena saat digabungkan masing-masing elemen dari 2 potongan yang akan digabung dibandingkan terlebih dahulu untuk kemudian diletakkan pada sebuah potongan baru sesuai nilainya. Selanjutnya, untuk contoh selanjutnya ini, berikut adalah dari metode main untuk memanggil data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan berdasarkan dari kode source code merge sort. Selanjutnya, berikut adalah hasil setelah source code ini di-run. Kita dapat melihat bahwa data yang sebelum diurutkan itu berapa dan data setelah yang diurutkan itu berapa. Untuk yang terakhir, saya kembalikan kepada Laura, teman saya. Baiklah, terima kasih. Itulah sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai video pembelajaran merge sort, algoritma merge sort. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.